Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil analisis internal dan eksternal dari UMKM Kerupuk Rambak Jawa, di mana anggota dari kelompok satu yaitu ada Riki Esa Gradianto, ada Mutiara Nanda, kemudian ada saya sendiri yaitu Latifah. Selanjutnya, penjelasannya akan diperjelaskan oleh teman saya. Di sini ada analisis eksternal, di mana Potters Five Pots, di mana terdapat persaingan antar perusahaan yang ada dengan tingkatan yang rendah. Di sini karena produsen berlokasi di daerah Jawa Barat, kebanyakan produsen kerupuk rambak Jawa berada di daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Yang kedua ada ancaman pendatang baru. Di sini dengan tingkatan rendah juga kesulitan membangun brand awareness dan jaringan distribusi bagi produsen baru. Yang ketiga ada ancaman produk pengganti dengan tingkatan tinggi karena banyaknya jenis cemilan atau kerupuk lain bisa menjadi alternatif. Yang keempat ada daya tawar pemasok dengan tingkatan yang sedang. Di sini bahan baku utama dari pendukung tersedia dari berbagai pemasok, namun harga bahan baku tersebut dapat berfluktuasi tergantung kondisi pasar. Yang selanjutnya ada daya tawar pembeli dengan tingkatan yang tinggi. Di sini ada terdapat konsumen memiliki banyak pemilihan produsen dan loyalitas merek umumnya yang rendah. Nah, next. Di sini ada analisa eksternal pasca, di mana ada faktor politik, uh, ada peluang. Di sini terdapat dukungan pemerintah terhadap UMKM seperti program KUR, kredit usaha rakyat, pelatihan kewirausahaan, dan subsidi alat produksi dapat membantu ekspansi produksi kerupuk rambak. Yang kedua ada kebijakan zonasi dan pengembangan pasar oleh Dinas UMKM membuat akses ke pasar oleh-oleh dan restoran lokal. Di sini terdapat ancaman juga atau threat di mana perusahaan peraturan daerah misalnya melarang berjualan di area tertentu, bisa membatasi pemasaran di pasar tradisional. Yang kedua ada ketidakpastian politik atau perubahan kebijakan bisa berdampak pada bantuan untuk UMKM sendiri. Yang kedua ada faktor ekonomi, di mana peluangnya pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan minat masyarakat terhadap produk lokal bisa mendorong penjualan. Terdapat harga yang terjangkau menjadi keunggulan dalam menghadapi penurunan daya beli masyarakat. Di sini terdapat ancaman, yaitu inflasi dalam meningkatkan harga bahan baku seperti kulit sapi atau tepung dan minyak goreng. Kenaikan suku bunga pinjaman dapat menyulitkan UMKM membiayai peralatan produksi baru. Selanjutnya ada ketergantungan pada bahan lokal yang harganya fluktuatif. Next. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Untuk peluangnya sendiri, di mana terdapat tren kembali ke makanan tradisional dan minat pada produk khas daerah memberi peluang besar. Yang kedua ada konsumen menyukai makanan ringan dan tanpa bahan pengawet sesuai dengan value proposition kerupuk rambak itu sendiri. Terdapat ancaman juga di sini generasi muda yang lebih menyukai makanan praktis modern bisa mengurangi minat terhadap kerupuk tradisional jika tidak di-branding dengan tepat. Kurangnya edukasi, tantangan, manfaat, keunggulan kerupuk tradisional dibanding kerupuk instan pabrikan. Faktor yang keempat yaitu faktor teknologi, di mana peluangnya penggunaan media sosial, Instagram, WhatsApp, dan marketplace mendukung penjualan langsung ke konsumen. Forward integrasi. Selanjutnya ada peralatan produk seperti oven pengering, mesin kemasan, dan mixer adonan meningkatkan efisiensi dan kualitas. Di mana ada ancamannya keterbatasan kemampuan teknologi digital atau pemasaran online di kalangan pelaku UMKM. Selanjutnya ada akses pelatihan teknologi atau digitalisasi masih rendah di daerah tertentu.
Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan, di mana peluangnya teknik pengeringan alami tanpa bahan pengawet sejalan dengan kesadaran konsumen terhadap produk sehat dan alami. Bisa menciptakan narasi ramah lingkungan dan lokal sebagai keunggulan branding. Untuk ancamannya sendiri, cuaca ekstrim, hujan terus-menerus bisa mengganggu proses pengeringan tradisional, berdampak pada stok dan pengiriman. Isu limbah dari minyak goreng atau proses pengolahan perlu dikelola agar tidak menjadi masalah lingkungan atau hukum. Yang selanjutnya ada faktor hukum, di mana peluangnya memiliki izin seperti RIB, nomor induk berusaha, PIRT, produk industri rumah tangga, dan sertifikat halal yang memungkinkan akses ke pasar modern dan kolaborasi dengan restoran besar. Bisa mengembangkan privasi label untuk pelanggan yang ingin menjual produk dengan merek sendiri, legal agreement. Untuk ancamannya sendiri, kewajiban pelabelan dan informasi produk bisa menyulitkan jika belum memiliki sistem dokumentasi dan packaging yang baik. Kurangnya perlindungan haki atas merek atau kemasan bisa menyebabkan penjiplakan produk oleh pesaing. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil analisis internal dengan menggunakan kerangka Frio, di mana ini bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dari sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dari UMKM Kerupuk Rambat Jawa di mana Frio itu terdiri V itu valuable, di mana apakah sumber daya ini memberikan nilai tambah, kemudian ada rare, di mana apakah sumber daya tersebut langka atau unik, kemudian ada I-nya itu adalah inimitable, di mana apakah sudah ditiru oleh pesaing. Selanjutnya itu ada O-nya itu ada organis, di mana apakah perusahaan terorganisir untuk mengeksploitasi sumber daya ini. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa resep tradisional turun-menurun ini analisis Frio-nya itu adalah ya semua, di mana resep ini unik, sulit ditiru, dan dikelola dengan baik. Maka menjadi kekuatan utama dari UMKM yang memberikan keunggulan kompetitif jangka panjangnya. Selanjutnya ini ada bahan baku ebi lokal yang berkualitas, di mana di sini VR dan O-nya itu adalah yes, namun I-nya itu tidak. Mengapa? Karena di sini memiliki nilai dan sedikit langka, tetapi bahan masih mudah ditiru dan belum sepenuhnya dikelola oleh optimal, sehingga keunggulan masih bersifat sementara. Selanjutnya, di sini ada hubungan baik dengan pemasok lokal, di mana yang yaitu hanya valuable dan organis, di mana ini adalah meskipun bermanfaat, namun hubungan seperti ini juga bisa memiliki oleh pesaing lain dan tidak sulit untuk ditiru juga oleh pesaing lain. Kemudian di sini ada proses produksi manual yang terjaga kualitasnya. Di sini V, R, dan I-nya ini adalah yes dan organis itu no. Kenapa? Karena di sini prosesnya itu eh, bernilai tetapi belum langka. Nah, atau sulit ditiru sehingga masih butuh pengelolaan yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir ini ada citra produk yang sebagai cemilan tradisional khas. Ini dilihat bahwa citra produk ini bernilai khas, namun tidak cukup sulit ditiru dan belum dikelola optimal sehingga masih sebanding dengan pesaing yang lain. Selanjutnya, untuk selanjutnya adalah SWOT analisis. Analisis SWOT ini dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan, yaitu strength, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman dari UMKM kerupuk rambut Jawa tersebut, baik sisi internal maupun sisi eksternal. Kita mulai dulu dari sisi internal, di mana di sini kekuatannya itu bahwa memiliki resep tradisional yang berkualitas tinggi, kemudian ada keahlian produksi yang efisien dan berpengalaman, selanjutnya ada jaringan pemasok dan distribusi yang stabil, kemudian ada bahan baku lokal yang terjangkau, selanjutnya ada mampu memproduksi tanpa bahan pengawet, dan yang terakhir itu ada peluang pasar dengan izin usaha resmi atau NIB, PIRT, dan halal. Nah, kekuatan utama ini terletak pada proses produksi tradisional namun terstandarisasi, bahan baku lokal, dan kepemilikan izin resmi yang membuka peluang lebih luas. Kemudian ada kelemahannya.
di mana kelemahan ini terdiri dari kurangnya pemasaran digital dan e-commerce, kemudian terbatas adopsi teknologi dengan produksi modern, kemudian pengaringan tradisional yang sensitif cuaca, belum ada sistem dokumentasi dan pelabelan yang baik, kurangnya edukasi konsumen mengenai keunggulan produk, kemudian ada pelindungan hak merek, yaitu haki masih rendah, resiko adanya peniruan. Nah, di sini kelemahan terbesarnya berkaitan dengan aspek teknologi dan pemasaran yang berpotensi menghambat daya saing panjang. Selanjutnya di sini ada faktor eksternalnya dari peluangnya, di mana itu ada dukungan pemerintah, ada pelatihan, dan ada akses pasar, kemudian konsumsi produk lokal meningkat, konsumen makin suka makanan sehat tanpa adanya pengawet, dengan adanya perkembangan e-commerce dan digitalisasi, kemudian kemitraan dengan restoran dan pasar modern. Komunikasi produk yang otentik dapat menjadi nilai jual dari produk kerupuk rambak Jawa ini. Nah, dengan adanya peluang yang menjanjikan datang dari tren konsumen makanan sehat, dukungan digital, dan program pemerintah yang sangat mendukung UMKM ini. Kemudian ada juga ancamannya, di mana ancamannya itu ada cuaca ekstrim, gangguan proses pengeringan tradisionalnya, kemudian ada fluktuasi harga bahan baku, selanjutnya ada persaingan yang ketat, di mana dari produk pabrik dan makanan ringan modern, kemudian ada produk asing dengan harga murah, selanjutnya ada ketidakpastian perizinan dan lokasi usaha. Kemudian ada juga keamanan data pada platform digital dari UMKM. Nah, ancaman utama ini berasal dari ketidakpastian iklim, ada fluktuasi harga bahan baku, dan ketatnya persaingan di pasar cemilan. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya di sini ada nilai-nilai di mana oke, kami juga melakukan kuantitifikasi SWOT, di mana itu untuk mengetahui bobot dan prioritas dari tiap faktor internal. Nah, total skornya ini diperoleh yaitu ada 2,38. Nah, ini menunjukkan bahwa posisi UMKM ini masih dalam kondisi cukup kuat, namun belum optimal, sehingga perlu perbaikan strategi pada beberapa kelemahan utamanya. Di sini terlihat skor tertingginya atau kekuatannya itu ada di resep tradisional yang memiliki skor 0,23, ada produksi tanpa bahan pengawet skor 0,23, kemudian ada akses legalisasi resmi usaha itu ada di 0,28. Nah, selanjutnya ada skor tinggi di bagian kelemahannya, yaitu adanya kurangnya pemasaran digital e-commerce, yaitu skornya adalah 28, terus rendahnya perlindungan merek resiko, yaitu di 0,24. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa UMKM ini memiliki kekuatan tradisional yang cukup unggul, namun belum namun belum diimbangi oleh aspek digitalisasi dan perlindungan hukum yang memadai. Kedua aspek ini menjadi fokus perbaikan strategis ke depan untuk UMKM tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ini ada analisis dari eksternal dari SWOT-nya. Kita menghitung juga SWOT kuantitatifnya, di mana di sini ada beberapa faktor peluang dan ancaman yang menjadi hal yang paling berdampak. Di sini terlihat skor tertingginya itu ada dukungan pemerintah dengan nilainya 0,27 dengan meningkatkan konsumsi makanan sehat itu ada 0,23 makanan sehat tanpa pengawet. Kemudian ada nilai 0,23 itu memiliki potensi kemitraan bisnis yang baru. Kemudian di sini ada skor tertinggi dari ancamannya, itu ada di cuaca yang ekstrim, di mana dapat menghambat proses pengeringan tradisional. Terus ada fluktuasi harga dari bahan bakunya, ada persaingan produk modernnya juga. Nah, dari total eksternalnya ini, total skornya dapat disimpulkan ada di 2,56, di mana nilai ini menunjukkan bahwa peluang pasar saat ini sangat besar. Namun, tetap harus diwaspadai ancaman seperti kondisi alam dan tekanan dari kompetitor. Oke, selanjutnya oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada matriks untuk analisis SWOT. Eh, di sini terlihat untuk matriks SO ada dari poin opportunity 1 mencakup dengan matriks
strength point 2, strength point 3, strength point 6. Dan matriks yang ada di gambar satu-satu untuk matriks sub SO, di mana untuk opportunity satu eh, dengan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi dengan legalitas yang kuat. Kemudian untuk opportunity dengan matrix strength 145 yaitu meningkatkan branding produk-produk kerupuk rambak lokal sehat dan alami tanpa pengawet yang sesuai dengan tren konsumsi masyarakat. Kemudian untuk opportunity point 3 dengan strength 4 dan 5 dijelaskan dengan memperluas pangsa pasar dengan menonjolkan keunggulan kerupuk rambak sebagai makanan sehat tanpa pengawet. Begitupun seterusnya mulai dari opportunity 4 hingga opportunity point 6. Selanjutnya ini untuk matriks WO di mana weakness yang berhubungan dengan opportunity. Di sini terdapat satu poin di mana gabungan antara opportunity point 6 dengan weakness point 5 dan weakness point 6 yaitu memperkuat branding produk ramah lingkungan dan segera mendaftarkan merek untuk menghindari penjiplakan. Kemudian selanjutnya ada matriks untuk ST di mana ada satu poin yang diunggulkan yaitu dari trade point 5 dengan strength point 3 dan strength point 6 yaitu fokus untuk memperluas distribusi melalui pasar modern dan e-commerce untuk mengurangi risiko pasar tradisional. Selanjutnya yang terakhir ada matriks untuk WT yaitu weakness dan threat di mana poin yang unggul ada di trade point 1 dengan weakness point 3 yaitu mengembangkan teknologi pengeringan modern agar tidak tergantung pada cuaca. Setelah dilakukan pengukuran eh, setelah dilakukan analisis matriks SWOT, lalu kita menyusun untuk QSPM dari masing-masing poin yang tadi diunggulkan, yaitu meningkatkan branding produk kerupuk rambak lokal sehat dan alami tanpa pengawet, memperluas distribusi atau memperkuat branding produk, lalu yang terakhir mengembangkan teknologi pengeringan modern. Di sini terlihat untuk masing-masing bobotnya untuk sisi strength dari poin 1 hingga poin 6. Di sini ada untuk poin AS dan TAS, di mana TAS itu poin setelah melakukan perbaikan. Lalu ini untuk QSPM dari sisi weakness. Mulai dari weakness poin 1 hingga weakness poin 6 untuk beberapa poin fokus berdasarkan analisis SWOT. Kemudian berikut ada QSPM untuk faktor opportunity. Sama seperti sebelumnya, ada perhitungan untuk AS sebelum dan TAS untuk sesudah implement. Kemudian yang terakhir ada QSPM untuk point trade. Nah, dari analisis perhitungan tadi, kita dapatkan nilai TAS yaitu 5,077 untuk poin meningkatkan branding produk, lalu 4,820 untuk poin pengembangan fokus memperluas distribusi, kemudian untuk untuk pengembangan memperkuat branding produk ramah lingkungan mendapatkan poin TAS 11,32. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan teknologi pengeringan modern dengan poin TAS sebesar 12,1. Berdasarkan 4 fokus pengembangan tadi, kita lihat untuk poin TAS yang terbesar yaitu 12,1 sehingga untuk pengembangan ini adalah pengembangan yang optimal untuk diimplementasi di UMKM tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Lutifah. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami mengenai analisis-analisis dari UMKM Kerupuk Rambak Jawa. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.